Kalau sekarang pencet atas gimana? Kita coba. Teo. Boy. Teo. Alah ya boy. Teo. Aduh, gokil Anda. Oke, di video sebelumnya di part ketiga kita udah bikin objek player itu bisa melayang seperti ini, tapi kita belum bisa menggerakkan si player yang kita udah buat. Sekarang di part keempat gua akan coba membuat satu hal yang namanya itu kurang lebih movement control untuk si player objek yang udah gua bikin di sini. Kalian bisa ikutin juga karena di sini sebenarnya sederhana sih, kita cuman masukin kayak ya kita masuk dulu ke index.js ya. Di sini gua bakal masukin sebuah listener di JavaScript yang fungsinya untuk kita untuk projectnya itu bisa tahu apa yang diketik sama user. Pertama di sini di bawah yang function animate itu gua bakal bikin window.addEventListener yang fungsinya itu untuk mendeteksi apa-apa yang dimasukkan ke sini. Listener, pendengar gitu ya, kurang lebih kayak lu ngapain, projectnya akan merekam itu. Nah, di sini misalnya ada banyak ya kan. Ada on click, ada aux click, ada blur dan segala macamnya. Di sini gua akan pakai key down. Artinya ketika keyboard kalian diketik gitu ya, dia bakal ngerekam jejaknya. Terus di sebelah sini lu masukin koma, masukin function kayak begini. Ini callback namanya ya, Bro. Kalau belum tahu, lu bisa cek sendiri playlist JavaScript gue tentang callback, itu udah ada juga kalau nggak salah. Bisa dicek aja di deskripsi atau di playlist di home YouTube gue. Kalau udah kayak begini tinggal kita coba console.log seperti biasa. Nah, karena ini adalah berupa callback, di dalam function itu punya apa tuh sebutnya teh ya? Ya punya callbacknya. Jadi kita masukin sini callback misalnya kayak begini. Terus console.log callbacknya biar kita tahu apa sebenarnya yang terjadi. Callback. Kalau kita save, jangan lupa di sininya kita inspect dulu, Bro. Masuk ke console dan kita perhatikan setiap kali kalian ketik di keyboard misalnya huruf L, maka akan muncul seperti itu. Key L masuk sini, code key L. Ada banyak parameter yang kalian bisa dapatkan. Kalau misalkan di sini gua pencet panah kiri di keyboard, maka lu bisa lihat di sini ada key namanya itu arrow left. Ini akan kita jadikan validasi supaya player kita bisa kita gerakan mau ke kiri atau mau ke kanan, kurang lebih kayak gitu. Kalau lu pencet atas, arrow up, kalau kanan, arrow right, kalau bawah berarti arrow down. Kalian udah tahu, jadi kita bisa masuk ke bagian parameter yang ini, yang key. Alah siap boy kepencet key-nya. Mohon maaf, ini gue mau perbesar malah kepencet kontrol kayak begini. Jadi di sini kalian bisa bikin kayak macam contoh ya. Console log callback.key. Ini bakal langsung masuk ke key-nya. Kalau gue pencet atas, langsung arrow up, bawah, arrow down, kanan, kiri, kayak gitu. Oke. Jadi di dalam objek player kita bisa bikin satu metode untuk mengcapture gerakan-gerakan dari user di keyboard. Masuk ke bagian player. Di atas update gue akan bikin satu metode yang namanya itu movement. Kayak gini. Movement itu nangkep datanya itu yang ini. Kita bakalan lempar ke dalam metode movement. Jadi di sini kita panggil aja, karena key itu atas bawah kiri kanan itu kayak kayak petunjuk arah gitu, mau ke kiri mau kanan atas bawah. Kita kasih nama direction aja kayak gini. Di bawah sini gua bakal bikin kayak perkondisian tapi nggak pakai if, pakai switch case karena itu lebih enak menurut gua. Switch kayak begini ya. Atau lu bisa pakai yang ini biar lebih cepet kayak begini. Tapi kalau lu nggak muncul yang begituan ya kita ketik sendiri aja deh. Switch buka tutup seperti ini. Kayak gini. Apa yang mau divalidasi atau dikondisikan yaitu si directionnya. Kita console log dulu di sini directionnya. Console.log direction. Pakai kurawal biar lu bisa track ini tuh apa sebenarnya gitu. Kayak gini ya. Kalau kita save itu tetap kayak yang tadi, karena di index sini kita harus arahin ke dalam metode movement yang ada di objek player. Alright. Movement tinggal dipanggil kayak biasa di sini. Ini gua awasin console lognya. Lu masukin aja player dot movement muncul sini. Klik aja. Buka tutup dan kirim callbacknya ke sono. Callback.key. Save. Sekarang walaupun di sini nggak ada console log, tetap akan muncul juga. Tuh, direction. Udah sama? Karena kita udah passing sesuai dengan callbacknya ya ke dalam player.movement.
Jadi di player movement kita udah tangkap semuanya, tinggal kita validasi di sini. Jika case-nya itu adalah arrow up, misalnya titik 2, enter, enter lagi, break. Oke. Case lagi, arrow down. Oh, nggak usah lah, arrow left dulu. Enter, enter, break. Case, arrow right, titik 2, enter, enter, break. Di dalam sini akan kita eksekusi bagaimana kalau playernya itu digerakkan ke atas pakai tombol keyboard panah atas, itu apa yang terjadi. Kita console log dulu aja, console titik log loncat misalnya gitu. Kalau usernya ketik atas di keyboard, maka player itu objeknya harus loncat. Tapi kalau left, maka dia harus ke kiri. Console log ke kiri. Yang row right berarti ke kanan. Jadi seperti ini. Tabulasinya diperhatikan. Switch sebelah sini, case-nya beda 1 tab, konsolnya beda 1 tab dari case, dan break-nya itu sejajar sama console log. Takutnya pada error ntar gitu kalau nggak sama ya. Kurang lebih seperti ini. Jadi kita coba sekarang pencet atas, dia muncul loncat, pencet kiri, ya kayak gitu, pencet kanan, kayak gitu. Nah, supaya kita handling defaultnya, kita kasih di sini default titik 2 break, langsung seperti ini. Save. Oke. Sekarang gimana caranya kita bisa menggerakkan playernya? Kalau di sini gua hardcode langsung, console log ini gua awasin dulu. Ketika atas, gua akan pindahkan posisinya ke atas. Atas bawah itu adalah Y, kiri kanan itu adalah X. Ingat selalu itu ya. Jadi ketika pencet atas, ini cara yang basic dulu ya, yang hardcode dulu. Nanti harusnya kita bikin satu objek baru di sini untuk nge-tracking apa yang terjadi ketika usernya itu mencet-mencet tombol di keyboard. Tapi untuk saat ini gue bakal coba dulu pakai yang ini langsung gue jebret gitu ya. Di sini di bawahnya gue bakal coba this.position.y minus sama dengan 1. Artinya posisinya kalau minus itu kan berarti ke atas ya, kayak kemarin di part sebelumnya kalian udah pada tahu. Kalau plus itu ke bawah kalau untuk Y. Oke. Kalau gua save, ketika gua pencet atas ini loncat, dia akan ke atas. Nah, supaya nggak pusing, ini update-nya awasin dulu aja untuk yang Y-nya. Ya, komentar seperti itu aja dulu. Nah, jadi kan dia ke kanan nih. Kalau gua pencet atas, dia akan pindah ke atas tuh kayak gitu. Tuh loncatnya gua pencet tekan terus ini keyboard di keyboard ya. Tuh, ini nambah terus ini angkanya. Ini refresh lagi ya. Pencet atas, tuh dia langsung ngangkat sendiri kayak begitu. Nah, kedepannya tuh kita bakal fungsiin yang row up itu sebagai loncat, ngejam gitu playernya. Yang artinya kalau jam, dia udah ke atas itu harus turun lagi ke bawah, bener? Logiknya kayak gimana? Logiknya kayak gimana tuh? Apakah ini kayak begini terus kita nolkan lagi gitu, this.y sama dengan 0 lagi kayak gini? Ya, tuh loncat langsung terbang ke atas, Pak. Wah, ruksa kalau gitu mah. Enggak ya. Jadi nanti ada perhitungan kayak macam matematikanya gitulah. Yang disebut kurang lebih namanya itu kinematic equation fisik atau untuk vertikal vertikal motion, kurang lebih kayak gitu. Ntar rumusnya gue cari dulu, nanti kita coba kerjain bersama-sama. Tapi untuk saat ini biarkan dulu lah yang loncat kayak begini, karena ke atas ke bawah itu Y, terus yang kiri kanan itu kita taruh di sini untuk X, this.position.x. Ke kiri itu berarti minus sama dengan 1. Kalau ke kanan itu berarti this.position.x plus sama dengan 1. Sekarang kalau lu gerakin ke kiri, nah dia bakal kayak anjir, ya. Sorry. Ini kan ada scroll ya. Ini ada scroll. Kita hilangkan dulu scrollnya, di mana scrollnya lu bisa hilangin di bagian style sini di global CSS-nya. Di dalam body itu lu masukin aja di sini overflow titik 2 hidden seperti ini, save. Dah scrollnya hilang, kita reload lagi. Nah, sekarang pencet kiri, kanan. Tuh dia gejet. Kenapa gejet? Karena di bagian player itu kita panggil duluan di bagian update sini nih. Jadinya dia bentrok gitu kan. Di sini posisi X ditimpah sama nilai yang plus 1, di sini juga ditimpah lagi jadi bingung gitu. Ini gua awasin dulu. Oke. Kita save. Cobain, pencet kanan, dia ke kanan. Tuh ke kanan, seret. Sebanyak berapa? 79 pixel ini. Ke kiri, seret sebanyak 25 pixel. Ke atas, seret sebanyak 26 pixel.
Nah, ini udah jelas ya. Tapi bagaimana ceritanya kalau misalkan kita pengen sekali pencet kanan atas kiri itu nggak perlu ditekan tapi dia bisa terbang-terbang sendiri gitu otomatis. Nah, ini karena movementnya itu ditaruh di bagian luar dari animasi, makanya dia nggak bergerak terus-menerus per frame gitu. Nah, kalau lu pengen playernya itu nge-move per sekali pencet doang langsung dia jalan terus, nah itu bakal sulit gitu. Kenapa? Karena kita harus bikin satu tracking dulu objek untuk kita nge-track bahwa ini sebenarnya mau atas, mau bawah, mau kiri, mau kanan. Jadi kita kasih nama di sini this.velocity karena di game tuh biasanya velocity ya, penentuan mau ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah kayak gitu-gitu, sama dengan x berapa awalnya, koma, y berapa awalnya, koma. Inisialisasi nilainya gua taruh 0 duluan. Ini terserah kalian mau berapa, tapi ini gua pakai untuk nge-track ketika usernya pencet row up, maka y yang velocity yang akan berganti nilainya daripada 0 menjadi 1 misalnya, itu jadi -1 kalau loncat. Jadi kita ganti aja sini. Bukan position y yang mau gua ganti, tapi yang gua ganti adalah velocity-nya kita jadiin -1. So ini gua hapus. This.velocity kita ganti ya. Y sama dengan -1 kayak gini. Artinya yang ini akan berkurang nilainya. Kalau ke kiri berarti velocity x yang -1. Ini tinggal diganti aja. This.velocity.x sama dengan -1 gitu. Kalau ke kanan berarti x-nya +1. Kita ganti sama dengan 1. Nggak usah pakai plus. Gini aja. Sekarang movement itu di track langsung di dalam objek velocity. Makanya di sini kita masukin ya. Dan ini konsol gua hapus dulu dah biar gak pada pusing. Hapus. Nah, simple kayak begini. Nah, tapi gimana bang kalau kita pencet sekarang kan gak akan berpengaruh, betul. Nah, itu makanya kita bikin velocity itu untuk perbandingan dari posisi dan juga arah yang udah kita tentukan lewat metode movement ini, bro. Karena movement ini adalah sebuah direction untuk menggerakkan si objeknya, kita compare lah posisi terakhir dia tuh di mana, ditambahkan dengan posisi barunya itu di velocity kurang lebih. Jadi ini kita buka lagi, thread. Bukan lagi plus sama dengan 1, tapi untuk x karena kita udah tahu velocity x akan bertambah nilainya atau menjadi 1 nilainya ketika row kanan, ngerti gak tuh? Row kanan kalau kita pencet velocity x-nya bernilai 1. Apa beda dengan ini? Nggak ada beda kan? Tapi jadi lebih dinamis karena sekarang tergantung objek yang ada di sini, bukan lagi hardcode 1, 2, 3 gitu. So untuk yang x plus sama dengannya kita tambahin aja di sini this.velocity.x kayak gitu. Dan untuk yang y itu juga nggak kayak gini lagi. Karena yang y itu di sini udah kita tentukan minus, plus dan segala macamnya. Untuk di bagian method update tuh kita nggak perlu lagi pakai minus. Udah plus aja langsung ditimpah nilainya karena nanti akan terkalkulasi otomatis berdasarkan value yang ada di dalam movement direction ini. Jadi di sininya biarin direct plus sama dengan aja dua-duanya. Yang ini ganti velocity.y begitu. Jadi sekarang kalau lu gerakin jangan lupa refresh dan juga save ke kanan, dia akan otomatis nih sekali pencet di keyboard doang. Kalau lu pencet kiri keyboard shred sekali doang pencetnya. Ke kanan shred sekali doang, ke atas shred sekali doang, kiri kanan atas kiri kanan kayak gitu. Betul gak? Udah pada sama belum? Kalau kalian konsol log di sini directionnya, ini gue mencetnya cuma sekali doang. Kanan tuh sekali, kiri atas, aduh enter kepencet mohon maaf, kanan. Kalau 2 kali kayak gini tuh kelihatan. Ini mah enggak, gue sekali doang, ya kan? Nah itu fungsinya si velocity untuk saat ini, supaya kita bisa nge-track ini arah sebenarnya mau kemana nih si player. Gimana? Sampai sini dulu pusing atau tidak? Movement karakternya udah berjalan atau belum? Lihat index.js bang, siap bos, bentar. Nah, index.js-nya seperti ini doang. Hanya menambahkan event listener key down yang artinya ketika keyboard kita kepencet, down itu kan kepencet tuh kayak net gitu loh. Function itu akan punya callback dari bawaan listener di JavaScript dan kita memanggil player instance yang udah kita bikin dari objek player, terus kita masuk ke dalam method movement dan kita kirim callback key-nya yang ada di keyboard kita masukin ke dalam method movement, sehingga yang di dalam method movement ini menerima apa-apa yang diketik sama user dan divalidasi. Kalau row up lakukan ini, kalau row left ini, kalau row right ini, tapi selain dari itu jangan lakukan apapun.
Cukup paham sampai sini? Dan untuk yang update ini kan memang sebelumnya udah berjalan juga kan untuk yang update, cuman kan tadi masih hardcode, masih pakai 1, 2, 3 kayak gitu-gitu. Update ini kan untuk nge-refresh frame-nya, sebenarnya kurang lebih kayak gitu. Setiap kali ada posisi yang pindah, kita refresh frame-nya, posisinya pun kita ganti berdasarkan posisi sebelumnya plus velocity yang baru. Velocity yang baru didapetin dari movement direction yang diketikin sama si user itu sendiri. Gimana sampai sini? Pusing atau tidak? Seharusnya enggak ya. Dan sekarang objek kalian udah pada melayang seperti ini. Cuman masih banyak PR-nya. Pertama, row up itu tujuan gue pengen dia tuh loncat. Iniannya nih si objek player itu loncat, jangan terbang ke atas, tapi cukup loncat gitu. Kalau kiri kanan ya udahlah itu mah standar ya kan. Cuman pas pencet atas, gimana caranya? Dia jangan terbang terus, tapi dia harus turun lagi. Nah, itu akan kita modif sekarang. Yang mana di sini kita bisa pakai rumus dari yang tadi gue bilang tuh ya, untuk vertical motion di ranah-ranah perteorian kayak macam kinematik kinematik equation fisik. Di dalam game ini kalian bisa cek rumusnya sendiri sih. Rumusnya itu gue udah cek kemarin ya kan. Gue sih nggak ahli yang beginian menentukan rumus atau apa, ini cari di Google aja rumusnya. Untuk height, ketinggian loncat atau height jump gitu ya, height jump atau jump atau height jump kayak gini. Height jump itu ada rumusnya tuh VI kayak gini, terus 2 dibagi 2 dikali gravitasi kayak gini. Nah, height jumpnya kita belum punya, kita bikin ya kan. Sini this dot height jump sama dengan saya 100 pixel, taruhlah sekali loncat tuh 100 pixel ke atas gitu kan. Terus gravitasi belum punya, kita bikin di sini this dot gravitasi. Kok kayak gini tulisannya? Gravity tuh bahasa Inggrisnya gravitasi kan ya, bener. Gravity taruh dulu lah, berapa ya gravity 0,05 gini dulu aja. Oke. Nah, VI ini yang PR, dan gue sih udah nyari rumusnya tuh nemu VI nya itu menjadi H dikali G atau G dikali H, 2 dikali G dikali H kayak gini. Tapi kalau di JavaScript pakai SQRT kayak beginian. Nah, SQRT-nya itu udah ada di JavaScript Pak. Jadi kita tinggal bikin aja. Kalau row up itu tinggal kita masukin rumusnya. Rumusnya itu seperti ini. This.velocity.y sama dengan, langsung aja masukin sini. Ini kan -1. Nilai dari ngejam itu harus minus karena y minus itu ke atas bukan ke bawah. Makanya ini minus biarin aja, satunya awasin. Ganti sama math.sqrt. Itu udah bawaan JavaScript-nya udah ada. Ya kan, SQRT seperti ini. Di dalam kurungnya tuh apa? Tuh, di sini nerima number. Numbernya itu tadi apa? 2 ini dikali gravitasi dikali height jump. Ini gravitasinya 0,5 dikali height jumpnya 100 gitu kan. Dikali gravitasi this.gravity gravity dikali this.height jump. Ya begini. This velocity.y adalah minus math SQRT 2 dikali bla 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 bla. Ini rumus dari sononya, bukan gue yang ini ya, bukan gue yang tiba-tiba jago harus pakai rumus ini, enggak juga. Ini kalau kalian sering baca-baca tentang game development itu ada yang namanya kinematic equation fisik kayak gitu-gitu, kalian harus sering baca sih. Gua sih ya sekedar baca-baca biasa Pak, nggak harus jago pinter kayak gimana juga. Udah ada rumusnya mas semuanya ya kan, tinggal kita pakai gitu loh. Cuman kalau kalian mau pelajarin lebih dalam banget sampai lo bisa dapat logic sendiri itu boleh banget, pastinya tinggal reading aja, udah banyak di Google ya. Intinya kayak gini untuk yang row up. Apa cuman kayak begini doang? Ya gue juga nggak tahu, kita coba lagi ke bawah. Ya ini udah pada dicatat kan. Ini gue hapus dulu deh ya biar enak ya. Gue hapus dulu biar enak. Jadi sebenarnya yang ini tuh sama kayak lu masukin -10 kayak begini. Kalau pencet row up dia akan naik 10 pixel ke atas karena minus tuh ke atas. 10 pixel ke atas, tapi berhubung ini terus menerus berjalan per frame seperti ini, jadinya dia terbang melampaui batas gitu bro, nggak balik lagi. So kita harus update dulu di sini. Ini gue balikin lagi ya. Ini gue balikin lagi kayak gini. Ini kita update velocity-nya di bagian sini untuk per frame-nya. This.velocity.y karena kita tadi ubah untuk row up to velocity y sama dengan this.gravity. Dijadiin setiap kali y-nya bertambah itu ditambahin dengan yang gravitasi. Makanya dia turun tuh Pak. Lihat refresh tuh. Dia langsung ngelenyap seperti itu. Ini kalau gua refresh tuh. Betul gak?
Nah, PR dong ini Bang, gimana cara mainnya? Lu bisa taruh posisi awal di index.js untuk player. Ini lu taruh bagian Hague ini. Hague lagi. Position ini. Nah, ini ya. Ini lu taruh dulu lah. Di tengah misalnya. Canvas.Hague bagi 2 misalnya. Nah, tuh kan jatuh. Nah, tuh. Atau taruh di 0 dulu boleh. 0. Nah, jatuh. X-nya juga nolin aja dulu. Tuh, jatuh. Jatuh. Betul ya? Bagaimana biar gak jatuh? Kita harus kasih validasi di sini. Nih. Di bagian update kita harus validasi per frame-nya. Ini tuh anggaplah yang function update atau metode update ini per frame biar kalian nggak pusing ya. Kalau mau update per frame di mana? Di sini, di update. Nah, kita bikin dulu supaya bisa menentukan ini garis di bawah ini kan tadi kita udah dapet ya. Sebelumnya di bagian index ini nih, di sini. Ini nih, canvas height dikurangin 50 itu height-nya si player property. Nah, ini rumus ini bisa kita pakai lagi sebenarnya. Ya, ini gua nolin lagi. Kita pakai lagi di player. Di sini lu bikin variabel cons untuk menentukan bawahnya nih, tanah gitu. Taruhlah bottom wall misalnya gitu. Dinding bawah gitu ceritanya. Atau ground juga boleh sebenarnya. Ground kayak gini. Sama dengan canvas.Hague dikurangin player. Sorry, ini bukan player karena di sini udah ada Hague, jadi kita panggil Hague-nya. This.Hague seperti ini. Ya, tinggal kita validasi. Jika player.position.y, ingat ya kan atas bawah, lebih dari ground, artinya dia lebih ke bawah dari yang ada di gambar kalian di garis biru ini, maka kita console.log kayak begini. Misalnya lebih, apa ya console lognya, turun, jatuh gitu, jatuh. Tapi jika tidak, console.log saya sedang terbang, misal kayak gini. Tuh saya sedang terbang, jatuh. Refresh lagi. Saya terbang, jatuh. Saya terbang, jatuh. Jadi setiap ngelewatin garis ini, jatuh. Tapi kalau masih di atas, saya terbang, jatuh. Sekali lagi, saya terbang, jatuh. Oke, masih ingat ya semuanya? Sekali lagi, udah cukup. Untuk yang else-nya itu nggak perlu. Kita kasih aja di sini penentuan posisi ketika player tuh turun ke bawah banget, apa yang akan kita lakukan? Serah lu. Ketika kayak gini, lu mau ngapain? Lah udah jelas kita harus numblegin usernya di sini ya kan, playernya. Cara numbleginnya gimana? Ya udah, lu panggil lagi posisinya this.position.y sama dengan samain aja kayak ground. Kayak gini. Jadi posisi player akan menjadi di tanah. Kalau dia melebihi tanah pun dia akan tetap ke tanah. Kalau lu save tab, betul? Dia udah di tanah. Kalau lu atas bawah kiri kanan masih sejajar dengan bumi ini gitu ya bro. Udah berhasil? Pusing nggak? Pusing banget bang. Ya sabar atau udah gimana? Ulang-ulang lagi aja kalau pusing mah. Gitu. Kalau sekarang pencet atas gimana? Kita coba. Teo, boy. Teo, alas ya boy. Teo, gokil Anda. Fungsi ya. Nah gitu. Sekarang kalau udah kayak gini, ini mau lu ganti misalnya pakai apa deh disebutnya teh ya, fixed number untuk gravity-nya, untuk turun ke bawahnya ketika lu loncat. Itu lu bisa juga di sini langsung -12 gitu. Bisa aja, Teo. Nah, -12 gitu. Nah, misalkan kalau lu pengen jadi lebih tinggi loncatnya, ya minusnya tinggiin lagi, -20. Sekarang dia akan makin Teo. Tuh, segitu. Tuh. Tapi yang lebih relevan menurut gua adalah ya udah ini aja dah, pakai rumus ini aja biar semuanya sinkron antara height jamnya itu maksimal berapa 100, gravitinya itu ada berapa 0,5 gitu kan gravitasinya. Kayak gini jadi lebih kayak dapat aja gitu. Ini bisa 2 kali juga by the way, bisa double ya kan. Pencet atas seperti itu. Mungkin kalian sekarang udah lumayan pusing dan bertanya-tanya, gimana caranya Bang supaya itu jadi cepat majunya? Kalau kemarin kan kita bisa cepet-cepetan, kok sekarang jadi lambat begitu? Nah, kalian masih ingat di bagian index.js itu ada speed. Speed ini nggak kita pakai. Artinya kita bisa gunakan dong. Di mana? Di bagian movement sini. Speed itu bisa kita mainin ketika kita pencet kiri kanan atas. Kita bisa set movementnya dia itu dikaliin dengan speed yang kalian punya. Oke? Jadi this.velocity.x ini ke kiri ke kanan lu bisa kaliin. Ini langsung kali this.speed kayak gini.
Yang ini juga this.speed seperti ini. Tapi ingat, untuk bagian row up itu lu jangan tambahin speed sekali-sekali, kalau enggak lu akan terbang, bro. Playernya lu penasaran ya? Yuk kita coba. Kalau kita tambahkan di sini rumusnya ganti this.speed, ini hero lu akan terbang jauh ke angkasa. Piu. Jangan ya. Untuk ini biarkanlah dia mah ada rumus atuh ya. Udah itu mah biarin. Kita mah cukup yang kiri dan kanan aja kita tambahin kecepatannya kayak gitu ya. Nah, ini udah bisa sesuai. Tuh, jadi set. Tapi PR-nya bang, itu enemy kenapa turun ke bawah bang? Nah, enemy kita akan pisahkan nanti sebenarnya untuk perhitungannya. Nah, di sini kan kalau kalian lihat enemy itu untuk X, Y-nya tuh segini gitu loh. Ini harusnya kita mainin di objeknya nanti, bukan di sini. Tapi nggak apa-apa, ini kan sementara supaya ada dulu. Nah, enemy-nya turun kok bisa bang? Ya, karena di sini enemy dipanggil update juga. Kalau enemy-nya nggak diupdate, ya aman tuh ada di situ enemy-nya ya. Nanti untuk yang enemy akan kita sentuh setelah kita yang playernya kelar dulu. Orang sekarang mah playernya belum kelar ya kan, masih kayak begini doang. Oke, untuk di video kali ini kayak gitu dulu. Semoga bermanfaat. Semoga player kalian sudah bisa bergerak-gerak. Biar kalian nggak pusing, kalian pelajarin dulu aja part ini sampai benar-benar ngerti apa yang terjadi di dalam codingan-codingan ini. Kalau udah, nanti besok akan gue update lagi part berikutnya untuk bagaimana caranya si player ini menjadi lebih nikmat lagi ya bro ya. Dan juga nanti kita akan bermain collision ataupun obstacle di sini kayak macam dinding kanan, dinding kiri, dinding atas, enemy objeknya, dan juga playernya akan kita tambahkan beberapa fitur lagi. Ini yang penting kita bisa kiri kanan dulu. Kita bisa atur speednya sendiri. Kita bisa loncat dengan gravitasi seperti itu. So, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.